Masya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Ikhwatal iman rahmati Allah Subhanahu wa taala, puji dan syukur kita kepada Allah Jalla wa ala yang telah memberikan limpahan rahmatnya, maghfirahnya, kenikmatan-kenikmatannya kepada kita semua, baik nikmat keimanan, keislaman, kesehatan, kekuatan serta nikmat-nikmat yang lainnya, sehingga alhamdulillah Allah permudah bagi kita semua untuk berkumpul di tempat ini untuk salat maghrib berjamaah, lalu kemudian Allah kuatkan pula hati kita untuk terus mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan bermajlis ilmu. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, "Man 'amila shalihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min." Barang siapa yang beramal saleh dari kalangan laki-laki ataupun wanita, wa huwa mu'min, sedangkan dia dalam keadaan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, falanuhyiyannahum hayatan thayyibah, maka sungguh kami akan memberikan kepada mereka kehidupan yang penuh dengan kebahagiaan, yang penuh dengan kebaikan, wala najziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun, dan kemudian kami pun akan memberikan ganjaran yang lebih besar dibandingkan dari apa yang telah mereka amalkan di dunia, yaitu dengan surga Allah Subhanahu wa taala. Dan begitu pula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Man salaka tariqan," barang siapa yang menempuh suatu jalan, yaltamisu fi ilman, di mana dia mengharapkan di dalamnya ilmu Allah Subhanahu wa taala, sahalallahu lahu bihi tariqanil jannah, maka Allah permudah baginya jalan menuju surganya. Lalu kemudian salawat serta salam semoga Allah senantiasa mencurahkan kepada Nabiul Mustafa, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah mengajarkan kepada kita Islam yang sempurna, membimbing kita menuju keridhaan Allah Subhanahu wa taala, di mana Allah telah berfirman, "Qul in kuntum tuhibbunallah," katakanlah ya Muhammad, jikalau kalian benar-benar cinta kepada Allah, fattabi'uni, maka ikutilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam akhlaknya, muamalahnya, ibadahnya, yuhibbukumullah, maka Allah pun akan cinta kepada kalian, wa yaghfir lakum dzunubakum, dan akan mengampuni dosa-dosa kalian. Baik, ikhwatal iman rahmati Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan kembali pembahasan tafsir kita, dan sekarang sudah masuk kepada surat At-Takatsur. Ya. Surat At-Takatsur. Surat At-Takatsur ini artinya adalah bermegah-megahan, yaitu merupakan surat yang ke-102 dan terdiri dari 8 ayat. Dan surat ini adalah surat Makkiyah. Ya, artinya surat ini diturunkan sebelum Nabi Muhammad SAW hijrah ke kota Madinah. Ya, dan sasaran pembicaraannya pun adalah orang-orang kafir yang mereka ingkar terhadap hari kebangkitan, hari akhir, hari pembalasan. Nah, ini mengenai gambaran umum surat At-Takatsur. Kita masuk pada ayat yang pertamanya, yaitu Al-Hakumut Takatsur, yaitu bermegah-megahan telah melalaikan kalian. Ya. Berkenaan dengan ayat ini, Imam Ibnu Katsir rahimahullah menjelaskan bahwasanya kalian manusia, ya, itu telah disibukkan dengan kesenangan-kesenangan terhadap dunia, ya, tersibukkan dengan kecintaan terhadap dunia serta perhiasan-perhiasan yang ada di dalamnya, sehingga membuat kalian melupakan, melalaikan untuk apa? Mengejar pahala di akhirat nanti. Ya, dengan beribadah kepada Allah, melalaikan kalian untuk selalu mengingat Allah Subhanahu wa taala, beribadah, membaca Al-Qur'an, salat, ya, berpuasa, bersedekah dan lain sebagainya. Ya, karena apa? Karena sudah disibukkan dengan dunia ini.
Dan kata beliau melanjutkan kembali, dan kalian akan terus-menerus melakukan hal tersebut, tersibukkan dengan dunia, ya, sampai kematian atau ajal ini datang kepada kalian. Ya, lalu kemudian kalian pun masuk ke dalam kubur dan kalian pun menjadi penghuninya. Nah, inilah yang dijelaskan oleh Imam Ibnu Katsir rahimahullah berkenaan dengan ayat tersebut. Ya, memang kenyataannya seperti itu. Ya, oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala ingin mengingatkan kepada orang-orang yang beriman agar tidak terlalaikan. Ya, Allah katakan dalam surat Al-Munafiqun, ya, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Ingat, panggilan ini untuk orang-orang yang beriman. Apa? La tulhikum amwalukum wala auladukum. Janganlah harta kalian dan juga anak-anak kalian ini melalaikan kalian untuk mengingat Allah. Ya, dan barang siapa yang melakukan hal tersebut, faulaika humul khasirun. Ya, maka mereka itulah orang-orang yang merugi baik di dunia ini maupun di akhirat nanti. Nah, setelah Allah mengingatkan bahwasanya orang-orang yang beriman jangan sampai kalian terlalaikan dan anak-anak kalian dengan harta kalian, jangan kalian terlalaikan dan kenikmatan-kenikmatan yang ada di dunia ini, ya, kesenangan-kesenangan yang ada di dunia ini. Lalu kemudian Allah katakan wa anfiqu mimma razaqnakum, ya, min qabli ayyati ahadakumul maut. Ya, dan berinfaklah kalian, sedekahkanlah, ya, dari apa yang telah kami anugerahkan kepada kalian. Lihat, Allah sandarkan, lihat ini, ya. Allah sandarkan anugerah tersebut, harta yang kita miliki, ya, ini Allah sandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan itu harus dikeluarkan. Ya, sehingga Allah mengatakan apa? Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli ayyati ahadakumul maut. Berinfaklah kalian terhadap apa yang telah kami anugerahkan, apa yang telah kami berikan kepada kalian sebelum kematian atau ajal itu menimpa kalian. Ya. Fayaqul, baru kemudian dia mengatakan apa? Ya, Rabbi lau akhartani ila ajalin qarib. Ya. Baru dia minta mohon kepada Allah, ya Allah. Ya Allah, kembalikan saya ke dunia sebentar aja. Agar apa? Fa asaddaqa wa akum minas salihin. Agar saya bisa bersedekah, saya infakkan harta saya ini yang telah engkau berikan kepada saya, wa akum minas salihin, dan saya pun akan menjadi orang yang saleh. Pak, ya, ini. Maka jangan sampai seperti itu. Ya, jangan sampai seperti itu. Nyesalnya ketika apa? Udah masuk dalam kubur. Ya, sudah mati. Ketika ajal atau kematian itu datang kepada dia, baru minta mohon kepada Allah, ya Allah, kembali sebentar aja. Nah, seperti itu. Ya, enggak seperti itu. Maka tadi, ya, Allah infak. Apa Allah perintahkan infak tersebut? Agar apa? Ya. Lihat, ini kaitannya apa dengan antara dunia dengan infak tersebut. Ya, antara kesenangan dunia dengan infak tersebut. Karena dengan menginfakkan harta kita, ya, maka apa namanya? Penyandaran, ya, kecintaan kita, ya, atau ikatan kita dengan dunia ini makin berkurang. Ya, makanya kita keluarkan harta. Berarti apa? Harta tersebut tidak benar-benar melekat pada hati kita. Harta tersebut atau dunia tersebut hanya sebatas ada di tangan kita. Ya, hati kita terus mengingat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan bahkan apa yang telah Allah berikan dari kenikmatan-kenikmatan yang ada, baik harta tadi, anak-anak tadi, ya, lain sebagainya, itu semua dijadikan alat atau sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu makanya kaitannya. Ya, yang tadinya Allah ingatkan jangan sampai harta kalian, anak-anak kalian melalaikan kalian dari mengingat Allah, lalu kemudian pada ayat selanjutnya Allah perintahkan untuk apa? Berinfak. Ya, agar hati ini enggak benar-benar terikat dengan dunia ini.
Paham, Pak? Jelas ya? Jelas. Nah, namun ya tadi kita katakan Allah mengingatkan itu kepada orang-orang yang beriman. Namun kebanyakan manusia itu sudah tertipu dengan dunia. Ya, itu manusia pada umumnya. Orang kafir lebih dahsyat lagi. Ya, orang kafir lebih dahsyat lagi. Itu udah benar-benar terikat banget dengan dunia. Sehingga akhirnya apa? Patokan kemuliaan yang dipikirkan oleh dirinya apa? Ya dunia. Makanya disebutkan ya dalam surat Al-Fajr. Fa'ammal insanu idza mabtalahu rabbuhu fa'akramahu wa na'amahu fayaqulu rabbi akram. Adapun manusia nih, sifat-sifat orang kafir nih, sifat orang kafir. Allah katakan, adapun manusia ketika diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, dengan apa? Allah muliakan dia, Allah berikan kenikmatan kepada dia, Allah berikan harta kepada dia, lalu kemudian dia pun mengatakan apa? Rabbi akrama, Tuhanku memuliakanku. Tetapi ketika Allah uji dia, wa ma idza mabtalahu faqadara alaihi rizqahu. Ya, adapun ketika Allah uji dia, rezekinya sedikit, sempit, fayaqulu rabbi ahanan. Lalu kemudian dia pun mengatakan Tuhanku telah menghinakanku. Tuh, karena apa? Pola pikirnya orang-orang kafir, kemuliaan itu hanya dengan harta. Ya, sehingga akhirnya apa? Mau nggak mau mereka terus memperbanyak harta mereka, walaupun mereka lalaikan Allah Subhanahu wa taala, walaupun mereka tinggalkan semua apa yang telah Allah perintahkan kepada dirinya, walaupun dia tinggalkan segala apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, yang penting harta. Kalau hartanya banyak, jadi orang mulia. Tuh pikirannya orang-orang kafir. Maka nggak heran ya, orang-orang kafir mereka buat tempat minum khamar, ya, pencetusnya orang-orang kafirnya, ya. Tapi yang direkrut siapa kemudian? Kaum musliminnya, ya. Karena apa tadi? Ya, ada. Jadi orang-orang kafir dahsyat banget kecintaan terhadap dunia. Kaum muslimin atau manusia umumnya juga terbawa bawa. Yang selamat siapa? Orang-orang yang beriman, yang menjaga diri dari hal-hal yang diharamkan. Apa? Ya, berapa banyak yang kemarin gitu ya? Ya, kaum muslimin yang kerja di sana berapa banyak? Nah, ini yang dikatakan oleh Rasulullah SAW, disabdakan Rasulullah SAW. Akan datang suatu zaman, ya. La yubalil mar'u bima akhadhal mal, di mana seseorang enggak peduli lagi di mana dia mendapatkan hartanya. Amin halal atau min haram, apakah dengan cara yang halal ataukah dengan cara yang haram, semua dihantam. Nih orang-orang akhir zaman. Ya, orang-orang akhir zaman yang sudah tertipu dengan dunia, dan Allah katakan dalam firman-Nya, ya, i'lamu annamal hayatud dunya la'ibu walahu. Ketahuilah bahwasanya kehidupan dunia ini hanyalah permainan dan senda wa zinatun wa tafakhurun bainakum, dan juga perhiasan serta bermegah-megahan di antara kalian. Bergaya-gayaan. HP-nya bagus, ikutan cari juga, maksakan diri untuk HP-nya juga bagus. Temennya punya motor bagus, memaksakan diri juga akhirnya apa? Motor bagus. Temennya pakai mobil bagus, repot dia. Ya, akhirnya apa? Maling mobil yang bagus. Repot. Ya, wazinatun wa tafakhurun bainakum. Ya, di dunia ini perhiasan dan juga bermegah-megahan di antara kalian. Wa takatsurun fil amwali wal aulad, juga berbangga-bangga dengan banyaknya harta dan juga anak-anak. Lalu kemudian Allah gambarkan, ya, kamathali ghaithin a'jabal kuffara nabatuhu, itu bagaikan hujan, ya, yang tanaman-tanamannya membuat takjub para petani. Tanaman diguyur hujan,
mekar, bagus, indah, membuat kata para petani, seolah-olah tanaman itu akan terus seperti itu selama-lamanya. Ya, seakan-akan akan seperti itu terus selama-lamanya. Nah, ini juga pikiran manusia yang tertipu dengan dunia. Seolah-olah dunia itu akan seperti itu terus. Indah terus. Nah, kayak tanaman tadi yang kesiram hujan. Ternyata apa? Tsumma yahij. Ternyata tanaman-tanaman tersebut pun mengering. Fatarahu musfarra, dan engkau melihat pun mulai menguning. Tsumma yakunu hutama, lalu kemudian hancur. Itu kehidupan dunia. Ya, kehidupan dunia kelihatannya kayak seolah-olah indah, dan keindahan itu abadi, selama-lamanya akan dia miliki, selama-lamanya akan dia dapatkan seperti itu. Tapi kenyataannya apa? Kalau enggak dunia itu yang hancur atau dirinya yang hancur. Ya, maksudnya apa dunia yang hancur? Punya mobil bagus, ya ditabrak, sorry itu ya, diserempet orang lain, mulai penyok, mulai berkurang keindahannya, ya. Besoknya diserempet lagi, sorry itu, mulai akhirnya nggak dirawat-rawat, yang tadinya hari-hari dicuci bersih dan sebagainya, udah hancur. Kalau nggak dunianya yang hancur atau dianya yang hancur, dianya yang binasa. Seperti itu kan, Pak? Seperti itu. Punya baju, masya Allah, keren, hari ini keren, ya. Akhirnya dicuci 4 kali, udah biasa akhirnya, ya, udah biasa. Nah, itu aja. Jadi kalau nggak dunia yang menghilang atau kitanya yang menghilang. Tapi seolah-olah dunia tadi apa? Seolah-olah abadi keindahannya. Ya Allah tadi Allah perumpamakan dengan tanaman tadi. Paham ya? Lalu kemudian setelah itu Allah katakan wa fil akhirati adzabun syadid. Ingat nih, setelah Allah memberikan perumpamaan tentang tadi dunia dengan tanaman-tanaman tadi, Allah katakan kehidupan yang sebenarnya nih, kehidupan di akhirat itu ada azab yang pedih bagi kalian tertipu dengan dunia tersebut. Wa maghfiratun wa ridwan, wa maghfiratun minallahi wa ridwan. Tapi juga ada ampunan dari Allah Subhanahu wa taala dan juga karunia-Nya bagi siapa? Orang-orang yang beriman, bagi orang-orang yang tidak tertipu dengan dunia tersebut. Lalu kemudian di akhir ayat ini Allah katakan wa mal hayatud dunya illa mataul ghurur. Tidaklah kehidupan dunia itu hanyalah kesenangan-kesenangan yang menipu. Pak. Jadi Pak, makanya nggak heran ya tadi manusia tertipu dan sebagainya. Bahkan sampai tuanya pun tertipu. Sampai tuanya pun angan-angannya menjadi jadi. Menjadi apa bahasanya? Tua-tua keladi. Dan ini disebutkan oleh Rasulullah SAW, ya. Yahrum ibnu Adam. Anak Adam atau manusia itu mulai menua. Wa yabqa ma'ahu itsnan, akan tetapi yang masih terus tersisa dan terus muda bersama dirinya itu 2 perkara. Ya. Orangnya menua, tapi ada 2 perkara yang selalu mengiringinya dan itu kayaknya enggak jadi tua tuh. Ya, apa itu? Al-hirsu wal amal. Keinginannya dan juga cita-cita. Setinggi langit bahasanya ya. Cita-cita setinggi langit. Banyak angan-angan. Mau ini, mau itu, semuanya. Ya. Yang 1 mau 2, yang 2 mau 3 mau 4. Hanya angan tapi takut habis itu. Sorry itu. Ya. Tapi keinginannya besar. Ya, keinginannya besar. Angan-angannya, cita-citanya besar. Ya. Nah, itu seperti itu. Dan itu dikatakan oleh Rasulullah SAW. Ya, bagaimana dunia ini benar-benar menipu. Ya, mobil itu dan lain sebagainya. Padahal kalau kita mau berpikir secara logis, bahwasanya harta yang benar-benar kita miliki, Pak. Ya, harta yang benar-benar kita miliki itu hanyalah harta yang kita pakai saja, yang sampai ke dalam mulut
kita atau rusak kita kita pakai atau yang kita sedekahkan. Itu aja hartanya, Pak. Harta kita yang sebenarnya. Tapi mencarinya wah, benar-benar dahsyat, dari gelap ke gelap. Kalau bisa dari gelap lagi besoknya. Yang nginep dia di kantornya. Ini seperti itu. Ya, seperti itu. Padahal tadi ya, harta yang dimiliki sebenarnya, hakikat harta yang dimiliki cuma apa? Yang masuk ke dalam mulutnya, yang dia pakai, kemudian rusak, kemudian apa? Yang dia sedekahkan. Itu aja hartanya, Pak. Ya. Dia cari-cari nih, mobil. Ada mobil Lamborghini, mobil ini, berjejer mobilnya. Yang kepakai yang berapa? Cuma satu. Yang kepakai cuma satu, nggak mungkin kan dia memakai semuanya. Gimana tuh coba? Gandengan. Beli jam ini sampai satu lemari itu jam semua. Tapi yang kepakai, apa dia memakai semuanya nih? Mau dipakai semuanya? Dua aja aneh. Kalau ada orang pakai jam dua itu aneh. Apalagi seandainya dideret seperti itu. Apa ya? Itu uang cari sebanyak sampai triliunan, pakai baik yang haram yang halal semua dihantam tadi pokoknya, ya masuk semuanya ke rekening dirinya. Tapi yang kepakai 1 juta, 2 juta, 100 juta, yang triliunan lainnya meninggal, suaminya yang baru yang senang. Ya, suami dari istrinya yang baru yang senang. Dia capek-capek mencari dunia tersebut, ya, meninggal dia, masuk ke istrinya, anak-anaknya dari itu. Istrinya cari suami, Pak. Ini nih, hati-hati antum nih. Ya, antum cari-cari dan sebagainya. Akhirnya yang senang siapa? Orang lain. Nah, itu dia. Ya, dan ini emang dikatakan oleh Rasulullah SAW. Yaqulul abdu mali. Seorang hamba berkata, hartaku. Lalu kemudian Rasulullah mengatakan apa? Innamalahu min mali salas. Sedangkan hartanya itu cuma 3 aja hartanya itu. Ya, ma'akala fa'afna. Apa yang dia makan kemudian hancur di perutnya. Aula bisa fa'abla, atau yang dia pakai kemudian usang pakaiannya, mobilnya, motornya, bisa seperti itu. Usang semuanya akan hancur. Seperti itu. Baju antum yang kemarin 2 tahun yang lalu gak pakai lagi kan? Gak pakai. Karena apa? Udah kesempitan seperti itu. Udah usang. Atau yang ketiga, apa? Autasaddaqa fa'amdah. Apa yang disedekahkan dan itulah yang tersisa dan bermanfaat baginya di akhirat nanti. Dah, cuma 3 itu. Wa masiwa dzalika dzahibun. Adapun selain dari 3 hal tersebut akan pergi, au tarikuhu linnas, atau akan ditinggalkan kepada manusia yang lainnya. Pak, ya, jadi orang-orang kafir tadi yang dia jualan jual khamr sebanyak apapun dan sebagainya, kaya, memang dia kelihatan kaya sekarang, tapi nanti dia meninggal, ya, harta tersebut diperebutkan, ya, oleh anak-anaknya, terjadi pertengkaran, istrinya nikah lagi, itu seperti itu. Dianya tersiksa di akhirat. Nah, ini, ya, benar-benar menjadi orang yang merugi. Nah, orang-orang yang beriman, ya, sadar akan hal tersebut dan dia tidak menginginkan hal tersebut. Ya, mereka di dunia ini mensibukkan diri mereka dengan beribadah kepada Allah, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, sibuk dengan ibadah. Kalaupun dia mencari harta itu cuma ala kadarnya. Untuk apa? Itu pun dijadikan sebagai sarana untuk apa? Beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala.
bukan menjadi tujuannya, hanya menjadi sarana. Dia kerja, oh ternyata kerja ini untuk nafkah. Tujuannya untuk apa? Nafkahin untuk istri anak. Dan itu pun juga niatnya karena Allah. Lalu kemudian kalau seandainya ada kelebihan, saya infakkan untuk orang-orang yang membutuhkan. Kalau ada kelebihan dipakai untuk umrah. Kalau dipakai ada kelebihan lagi dipakai untuk haji. Nah, tuh seperti itu. Jadi semua itu akhirnya apa? Jadi sarana-sarana untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan menjadi tujuannya. Ya, nah orang beriman itu sadar hal tersebut. Kenapa? Mereka sadar, tahu Rasulullah SAW telah mengatakan, yatba'ul mayyit thalathah. Ya, ada 3 perkara yang mengiringi mayit. Ya, fayarji'u isnan. Ya, 2 perkaranya akan kembali wa yabqa ma'ahu wahid. Sedangkan 1 perkara yang akan terus mengiringinya. Ya, yatba'uhu ahluhu wa maluhu wa amaluhu. Di mana keluarganya, hartanya dan juga apa? Amalannya itu akan mengiringi si mayit ke kuburannya. Tapi yang keluarganya dan juga hartanya balik nggak? Balik. Ya, bawa Lamborghini nih. Anggap ya. Jadi waktu ambulannya Lamborghini nih. Ya, ambulannya anggap nih ya, sorry itu. Oh, sampai sana. Lamborghini semua tuh ke kuburan. 3 tuh. Keluarganya, hartanya, amalan datang ke kuburan. 2 balik. Keluarganya, hartanya semua balik. Ada nggak ditinggal Lamborghini 1? Antum yang ngambil nanti. Ya. Balik semua. Yang kasih siapa? Amalannya. Nah, kemudian ya, orang-orang yang beriman gak bakal menyia-nyiakan hal tersebut. Ya, dia akan benar-benar menyibukkan dirinya dengan ketaatan karena dia tahu, sadar bahwasanya itulah yang akan menjadi temannya ketika dalam kuburnya dan juga yang akan menyelamatkannya nanti di akhirat nanti. Ya saya, insyaallah. Masuk pada ayat yang keduanya, hatta zurtumul maqabir, sampai kalian masuk ke dalam kubur. Ya. Nah, manusia ya akan terus berlomba-lomba mencari harta yang banyak, lalu kemudian mereka bermegah-megah, bersombong-sombongan, berbangga-bangga dengan harta tersebut sampai ajal atau kematian itu datang kepada dirinya, lalu kemudian dia pun dimasukkan ke dalam liang kubur. Tuh baru bisa menghentikan dirinya dari dunia ini. Menghentikan dirinya dari apa? Kecintaan, kesibukan terhadap dunia ini. Cuman 1 yang bisa menghentikannya. Apa? Tadi kuburan tadi. Ya, kematian tadi. Ya, yang tadi kita katakan ya, tadi punya 1 mobil, pengen 2 mobil. 2 mobil punya 3 mobil. 3 mobil punya 4 mobil. Rumah pun juga seperti itu. Ya, 1 rumah pengen punya 2 rumah. 2 rumah punya 3 rumah. Emas pun juga seperti itu. Punya 1 kilo. Punya antum 1 kilo emas? Ya, anggaplah ya. Punya 1 kilo emas, pengennya 2 kilo. 2 kilo pengen 3 kilo. Terus seperti itu ya, seperti itu. Istri 1, pengen 2. Takut tapi. Ganti dengan takut. Itu takutnya sama kayak takut masuk ke dalam kuburan. Sehingga kenapa? Udah ganti dengan 1 aja. Masya Allah. Kalau perkara ini baru takut akhirnya Pak ya. Seperti itu. Tapi lihat ya, itu manusia. Dan ini Rasulullah katakan. Ya, lau anna libni Adam wadiyan min zahab. Kalau seandainya anak Adam atau manusia itu mempunyai emas 1 lembah, wow, gede banyak banget nih Pak ya, 1 lembah. Ahabba an yakuna wadiyan. Pasti pada waktu itu dia berkehendak, berkeinginan untuk mendapatkan 2 lembah emas yang lainnya. Pak, ya, lalu kemudian Rasul katakan, ya, tidak ada yang bisa memenuhi mulutnya, ya, illat
turab. Kecuali apa? Tanah. Kuburan itu. Ya, tanah atau kuburan itu. Jelas Pak ya sampai sini? Jelas? Nah, maka Pak, karena yang bisa menghentikan seseorang itu adalah kematian. Itulah kenapa Rasulullah mengajarkan kepada kita untuk apa, Pak? Banyak mengingat kematian. Ya, banyak mengingat kematian. Ya. Apa kata Rasulullah? Aktsiru dzikraha dimillatah. Perbanyaklah oleh kalian pemutus dari kelezatan terhadap dunia ini. Yaitu apa? Kematian. Karena sesungguhnya seseorang apabila dia mengingat kematian sementara dia dalam keadaan sempit, dalam keadaan miskin, maka dengan kematian tersebut akan melapangkan dirinya. Ya, punya uang 100.000, cuma 100.000 nih, ya. Tapi dia tahu, waduh saya mau mati nih. Ya, maka baginya pada waktu 100.000 itu banyak. Karena apa? Kematian sebentar lagi akan mendatangi dirinya. Tetapi kemudian sejam 2 jam juga nggak mati-mati juga gitu kan? Tapi kemudian setelah itu Allah berikan rezeki lagi kepada dirinya. Terus dia ngerasa aman, terus dia merasa lapang. Kenapa? Dia merasakan kematian akan datang kepada dirinya. Fokus dia dengan ibadah. Lalu kemudian kalau seandainya dia mengingat kematian sementara dia dalam keadaan lapang, dalam keadaan kaya, maka sungguh dunia tersebut tidak akan bisa menipunya. Ya gimana? Lagi kaya nih, banyak harta, dan sebagainya. Tapi dia ingat kematian. Kira-kira Pak, mau berzina nggak dia? Bisa-bisa mati waktu berzina dia, ya. Bahaya kalau mati dalam keadaan berzina. Ya? Punya harta yang banyak. Kemudian apa? Mau minum khamr. Oh, lagi neguk-neguk, keteguk beneran. Botolnya ya. Selesai perkara. Nah, itu seperti itu, Pak. Ya, jadi akhirnya apa? Dia tidak akan melakukan kemaksiatan dengan harta tersebut. Sebaliknya, ya, dia dengan harta tersebut untuk apa, Pak? Untuk mendekatkan diri kepada Allah, ya. Untuk mendekatkan diri kepada umroh. Apalagi, Pak? Haji, sedekah, nikah lagi. Iya, nikah lagi. Nah, Masya Allah. Yang geter-geter Pak Nur. Waduh. Ini Ustaz ini dari tadi ngomong poligami terus. Nah, Masya Allah. Barakallahu fikum. Masya Allah. Ya. Lalu kemudian juga ya ayat yang kedua ini ya sebagai dalil bahwasanya adanya alam barzakh yang sementara. Maka dikatakan apa? Hatta zurtumul maqabir, sampai kalian mengunjungi kuburan, menziarahi kuburan. Namanya orang ziarah, berkunjung, sementara enggak, Pak? Sementara, hanya sekedar berkunjung. Tuh ya. Jadi apa? Nanti ini masih hanya sementara alam barzakh dan kita akan menuju ke akhirat nanti. Ya, menuju ke akhirat nanti. Dan Allah juga katakan seperti itu ya. Hatta idza jaa ahadahumul maut, sampai ketika kematian itu sampai kepada salah seorang di antara kalian, qala rabbirji'un. Lalu kemudian dia pun mengatakan, ya Allah, kembalikan saya ke dunia, la'alli a'mal salihan fima taraktu, agar saya bisa beramal soleh yang dulu saya tinggalkan. Namun Allah bantah, kalla innaha kalimatun huwa qailuha. Sekali-kali tidak. Itu hanyalah perkataan yang diucapkannya saja. Wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Sedangkan di hadapan mereka itu sudah ada dinding-dinding yang menghalangi mereka sampai dengan hari kebangkitan. Ini orang-orang yang ada dalam kuburnya, Pak. Jadi terhalangi mereka. Ya. Dan tertahan sampai nanti apa? Hari akhir atau hari kebangkitan baru. Jadi sementara. Masuk kita pada ayat yang ketiga dan keempatnya. Ya, kalla sawfa ta'lamun thumma kalla sawfa ta'lamun. Ya, sekali-kali tidak, ya, kelak kalian akan
mengetahui akibat perbuatan kalian itu. Lalu kemudian Allah kuatkan lagi, dan kemudian sekali-kali tidak, kelak kalian akan mengetahui akibat dari perbuatan kalian. Ya, di sini Allah kabarkan ya bahwasanya orang-orang yang tadi sudah terlalaikan dengan kehidupan dunia, tersibukkan dengan kehidupan dunia ini serta mereka bermegah-megahan, ya. Kelak ketika mereka sudah masuk dalam kubur, ya, mereka akan tahu tuh. Ya, baru mereka akan tahu akibat dari perbuatan mereka. Tadi akhirnya mereka tahu bagaimana ancaman-ancaman Allah Subhanahu wa taala yang dulunya mereka ingkari, yang dulunya telinga mereka tutup, nggak mau mendengar. Oh, udah tahu itu harta adalah harta riba. Oh, itu pekerjaan riba, tapi pura-pura tutup telinga. Udah, nggak apa. Cari aja dulu. Nanti kalau udah lama, udah terkumpul baru resign. Akhirnya nggak terkumpul. Dan teruslah dia dengan pekerjaan ribanya. Pura-pura tutup telinga. Ya, pura-pura nggak tahu. Padahal dia tahu. Nah, orang-orang seperti ini dia akan mengetahui akibat dari perbuatan mereka ketika di alam kubur tersebut, di alam barzakh terus. Belum sampai ke akhirat nanti, belum. Tapi sudah di alam kubur ini sudah tahu mereka apa yang akan menimpa mereka di akhirat nanti. Terutama orang-orang kafir. Kalau orang kafir sudah jelas dia, ya. Orang-orang kafir dia akan memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar hari kiamat itu jangan pernah terjadi. Ya. Kalau orang-orang beriman itu minta kepada Allah disegerakan hari kiamat. Kenapa? Di dalam kuburnya saja dia sudah mendapatkan kenikmatan yang begitu besarnya. Maka kemudian dia pun mengetahui di surga lebih dahsyat lagi nanti kenikmatannya. Maka mereka pun meminta kepada Allah, ya Allah segerakan hari kiamat. Orang kafir waktu di dalam kuburnya sudah merasakan azab kubur pada waktu itu. Maka kemudian dia dalam kuburnya saja sudah merasakan seperti itu hancurnya penyiksaannya, apalagi di akhirat. Maka dia pun meraung-raung meminta kepada Allah, berdoa kepada Allah, jangan disegerakan ya Allah hari kiamat. Ya, ini disebutkan dalam sebuah hadis yang panjang. Paham, Pak? Nah, tadi akhirnya ayat ini pun juga dijadikan dalil ya sebagai adanya azab kubur. Dan ini dikatakan oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, ya, di situ dikatakan dan dibawakan oleh Imam Ibnu Katsir rahimahullah, kunna nasyukku fi adzabil qabr. Ya, dulu kami ragu-ragu tentang adanya azab kubur. Hatta nazalat hadhil ayah, sehingga turunlah ayat ini dan meyakinkan kami tentang adanya azab kubur. That's ya. Nah, begitu pula ya hadis Rasulullah SAW. Ya, mungkin sering antum mendengarnya, marran Nabi sallallahu alaihi wasallam bi qabrain. Rasulullah SAW pernah melewati 2 kuburan. Faqala innahuma la yu'adzaban. Lalu kemudian Rasul pun mengatakan sesungguhnya 2 orang yang ada dalam kubur ini sedang diazab. Tuh, 2 orang yang ada dalam kubur ini sedang diazab. Azab kubur, Pak, ya. Wa ma yu'adzabani fi kabir, dan tidaklah keduanya diazab dikarenakan perkara yang dianggap besar oleh manusia, bukan perzinahan, bukan kesyirikan, bukan pembunuhan, bukan minum khamar. Permasalahannya dianggap manusia kecil tetapi besar dosa tersebut di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amma ahaduhuma, adapun yang pertama, fakana la yastatiru minal baul. Orang yang pertama yang diazab dalam kubur tersebut dikarenakan dia tidak bersuci ketika buang air kecil. Wa ammal akhar, adapun yang satunya, fakana yamshi bin namimah. Dia selalu melakukan namimah, mengadu domba orang lain. Ya, remeh, Pak, ya. Itu amalan-amalan remeh, Pak, ya. Benar enggak, Pak? Berapa kali antum enggak bersuci ketika ya, ketika antum buang air kecil, berapa kali antum enggak bersuci? Nah, ini nih, ya, dikatakan, ya, la yastatiru minal baul. Dia tidak bersuci ketika buang air kecil. Hati-hati, Pak. Nah, lalu kemudian masuk pada ayat yang kelimanya.
Kalla law ta'lamuna ilmal yakin. Sekali-kali tidak, sekiranya kamu mengetahui dengan pasti. Yaitu apa? Kalau seandainya kalian mengetahui dengan pasti bagaimana keadaan orang-orang yang tadi tertipu dengan kehidupan dunia ini, bagaimana keadaan mereka di dalam kuburnya, dan bagaimana keadaan mereka ketika di akhirat nanti, ya, maka kalian pasti tidak akan mungkin tertipu dengan apa? Dunia, dan kalian akan terus mengingat Allah Subhanahu wa taala. Maka tadi kita katakan, ya, cara satu-satunya yang membuat kita tidak tertipu dengan dunia ini apa? Apa tadi? Mengingat kematian. Ya, mengingat kematian. Masuk kepada ayat yang ke-6-nya. Ya, la tarawnal jahim. Ya, la tarawnal jahim. Niscaya kalian benar-benar akan melihat neraka jahim. Pak, neraka itu ada 7 pintu. Ya, neraka itu ada 7 pintu, dan sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Hijr ayat 43 sampai 44, ya, wa inna jahannam la mau'iduhum ajmain. Sesungguhnya jahannam itu adalah tempat yang dijanjikan oleh untuk mereka, yaitu syaitan dan para pengikutnya. Ya, lalu kemudian Allah katakan apa? Laha sab'atu abwab, di mana jahanam tersebut mempunyai 7 pintu. Likulli babin juz'un maqsum, dan setiap pintu tersebut ada golongan-golongan tertentu. Nah, nama-nama dari, ya, neraka tersebut adalah apa? Pertama, jahanam, jelas. Yang kedua apa? Jahim tadi. Yang kedua, ya. Lalu kemudian apa? Sakor. Lalu kemudian sa'ir. Lalu kemudian apa lagi? Lawa. Ya. Lalu kemudian hutamah. Lalu kemudian hawiyah. Ya, neraka hawiyah. Hafal? Hafal, Pak? Insya Allah enggak. Ya, saya ulangi. Pertama adalah Jahannam, yang kedua Jahim, lalu kemudian Sakor, Sa'ir, ya, jadi JJSS, ya, JJSS, ya, Sa'ir dan Sakor, lalu kemudian apa? Haha nih, ya, bahasanya Hutomah, Hawiyah. Ini kecil, kecil, besar, Pak, ya. Hutomah dan Hawiyah, lalu kemudian Lawwah. Ya. Itu ada tuh. Hafal? Masih belum. Ya, insyaallah, ya. Tapi gimana mau dihafal, orang belum kecatat kok. Ya, sore itu. Catat ya, Pak, ya. Masya Allah. Itu ayat yang ke-6, ya. Ayat yang ke-7-nya, "Tsumma latarawnaha 'ainal yaqin." Ya, dan kemudian sesungguhnya kalian benar-benar akan melihat neraka tersebut atau jahanam tersebut, ya, atau jahim tersebut dengan ainul, ya, dengan ainul yakin. Ya, dengan ainul yakin. Apa itu ainul yakin, Pak? Tadi yang pertama disebutkan apa? Ilmul yakin. Habis itu yang kedua di sini disebutkan ainul yakin. Lalu kemudian yang ketiga ada disebut apa? Hakul yakin. Ada 3. Ya, ada 3 macam keyakinan atau tingkatan keyakinan. Tingkatan yang pertama adalah ilmu yakin, Pak. Ya, tingkatan yang pertama adalah ilmu yakin. Apa ilmu yakin? Yaitu ketika seseorang mengetahui sesuatu dengan penuh keyakinan, lewat apa? Lewat berita ataupun pengetahuan yang dia ketahui. Ya, itu ilmu yakin. Jadi dia mengetahui sesuatu dengan penuh keyakinan, ya, melewati suatu berita ataupun pengetahuan yang dia ketahui. Tapi dia belum melihat nih. Belum pernah ngelihat. Contohnya gimana? Contohnya seseorang yakin banget bahwasanya di Arab Saudi itu ada Ka'bah.
Apa? Ya. Sebagaimana orang yakin banget di Arab Saudi itu ada apa? Ada Mekah. Seperti itu. Ya. Itu yakin. Karena apa? Dia selama ini mendengar bahwasanya di Arab Saudi itu ada Ka'bah, itu ada Mekah. Walaupun dia belum pernah melihat Ka'bah ataupun Mekah tersebut di Arab Saudi. Itu ilmu yakin. Jadi ilmu. Pengetahuan. Yang kedua adalah ainul yakin. Ya. Jadi dia mengetahui sesuatu dengan penuh keyakinan. Dengan apa? Melihat sendiri dengan matanya. Makanya disebut dengan ain. Ain itu mata. Ya, ain itu mata. Jadi benar-benar dia ngeliat, ternyata ini toh Ka'bah setelah dia umroh. Ya, dan itu ada di Arab Saudi, dia lihat. Itu ainul yakin. Ya. Lalu kemudian ada hakul, ini tingkatan yang lebih dasar lagi. Hakul yakin dari kata hak. Ya, kebenaran, benar-benar kebenaran. Ya, jadi ketika seseorang mengetahui sesuatu dengan penuh keyakinan, dikarenakan apa? Dia menyentuhnya atau merasakannya sendiri. Itu hakul yakin. Nah, disebutkan dalam ayat ini, kenapa disebutnya ainul yakin bukan hakul yakin, Pak? Dikatakan bahwasanya apa? Tsumma la tarawunaha ainul yakin. Kalian akan benar-benar melihat apa? Neraka jahim itu ainul yakin. Ya, kalian akan benar-benar melihatnya dengan ainul yakin. Kenapa disebutkan dengan ainul yakin? Kenapa enggak hakul yakin? Belum masuk neraka. Siapanya? Orang ini. Ya. Lalu kenapa enggak pakai ilmu yakin aja? Karena dia ngedengar. Dia udah mati maksudnya ya. Dia sudah mati, dia sudah di alam kubur. Lalu kemudian pertanyaannya, kenapa nanti ya disebutnya dengan ainul yakin bukan hakul yakin? Pak, karena dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala ingin berbicara kepada seluruh manusia, baik yang mukminnya maupun yang kafirnya. Yang kafir jelas nanti setelah dia menggunakan apa, melihat dengan ainul yakin, dia pun merasakan hakul yakin. Mereka melihat dengan mata mereka, pertama kejebur nyemplung ke dalam neraka, baru kemudian mereka merasakan hakul yakin. Adapun orang-orang yang beriman gimana? Hanya ainul yakin. Karena apa? Mereka akan melihat neraka. Mereka semuanya, seluruh manusia akan melihat neraka, akan tetapi orang-orang yang beriman hanya melewati saja. Mereka akan melewati sirat, ya, jembatan yang menghantarkan mereka ke surga, di mana di bawahnya adalah neraka jahanam. Paham, Pak? Jelas ya? Jelas? Azan dulu atau gimana? Azan dulu. Fadhal. Jadi kita dapatkan tadi, Pak, ya, di sini kenapa dalam ayat ini disebutkan dengan apa? Ainul yakin, karena apa? Ini berbicara kepada manusia seluruhnya. Bahwasanya nanti manusia ada yang beriman, ada yang mukmin, juga ada yang kafir. Di mana yang kafir ketika itu mereka ainul yakin melihat neraka jahanam, lalu kemudian mereka pun masuk dalam neraka jahanam, lalu menjadi hakul yakin. Adapun orang-orang yang beriman, mereka hanya sekedar ainul yakin. Mereka yakin banget dengan adanya neraka jahanam tersebut, sebatas dengan apa? Melihat dengan mata mereka sendiri pada gitu. Ya. Dan ini Allah Subhanahu wa taala katakan dalam firman-Nya, wa in minkum illa wariduha. Tidak ada seorang pun di antara kalian kecuali pasti kalian akan melewati neraka jahanam, akan mendatangi neraka jahanam tersebut. Kana 'ala rabbika hatman maqdiya. Ya, dan hal tersebut bagi Allah Subhanahu wa taala adalah kemestian yang telah ditetapkan. Lalu kemudian Allah katakan, ya, tsumma nunajjil ladzi nattaqau. Lalu kemudian kami pun akan menyelamatkan orang-orang yang bertakwa tadi. Ya. Allah selamatkan. Jadi ketika mereka melewati jembatan Sirat, ada yang cepatnya sebagaikan kilat, ada yang bagaikan angin,
ya, ada yang seperti berlari, ada yang berjalan, ada yang merangkak, ada yang terlunta-lunta. Mau jatuh nggak jadi, mau jatuh nggak jadi. Sudah ditarik-tarik nggak jadi seperti itu. Akhirnya sampai juga dia ke sana. Ada yang nyemplung, ketarik oleh kayak serabut seperti dalam neraka jahanam yang terus berusaha untuk mengambil manusia-manusia yang ada di atasnya. Nah, Allah katakan summa nunajjil ladzi nattaqu, dan kami selamatkan orang-orang yang bertakwa, wa nadzaru dzalimina fiha jisiyah. Lalu kemudian kami biarkan orang-orang yang zalim itu di dalam neraka jahanam tersebut dalam keadaan berlutut, dalam keadaan terhina. Jelas ya? Nah, ini yang akan disebut ainul yakin. Dan kita masuk pada ayat yang ke-8-nya, tsumma latus'alunna yauma idzin 'anin na'im. Kemudian kamu pasti akan ditanyai pada hari itu tentang kenikmatan yang telah Allah berikan kepada engkau. Ya, seperti itu. Pasti, Pak, ya. Kita semuanya di sini sudah diberikan kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, nikmat bernafas, nikmat hidup, nikmat makan, nikmat harta. Segalanya. Nikmat ketampanan. Tampan gak antum, Pak? Sombong banget antum. Tapi itu memang kenyataan ya. Laqad khalaqnal insana fi ahsani. Ya, Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan manusia dalam keadaan yang dalam keadaan yang sempurna. Oleh karenanya ketika antum ngaca, apa yang dibaca? Ya Allah, ya, perbaikilah akhlakku, Allahumma kama ahsanta khalqi fahassin khalqi. Ya Allah, sebagaimana engkau telah membuat bagus tampangku, gitu ya. Fahassin khalqi, maka perbagus pula akhlakku. Tuh, ya. Pede enggak, Pak? Pede. Dan itulah doa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma kama ahsanta khalqi, ya Allah, sebagaimana engkau telah memberikan tampang yang bagus, tubuh yang bagus kepada saya, fahassin khuluqi, maka perbagus pula akhlak. Maka dari ayat doa ini seolah-olah membuat kita untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat tadi. Ya, nikmat tubuh yang baik, tampang yang baik. Tapi harus diiringi dengan akhlak yang baik. Jadi banyak banget kenikmatan yang Allah berikan kepada kita, dan bahkan salah satu kenikmatan tersebut Allah dudukkan kita di majelis ini. Itu nikmat besar banget. Ya, nikmat besar. Ya, nikmat yang paling terbesar bagi orang-orang yang beriman adalah ketika dia mendapatkan hidayah dan bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala untuk terus mendekatkan diri kepadanya. Seperti ini, Masya Allah, bermajelis ilmu. Nah, kenikmatan-kenikmatan tersebut, segala apa yang telah Allah berikan kepada kita, ini semuanya nanti akan ditanyakan, ya, dimintai pertanggungjawabannya. Ya, di mana Rasulullah SAW telah mengatakan, la tazulu qadama 'abdin yaumal qiyamah hatta yus'al an ilmihi an umrihi fima afna. Tidak beranjak kedua kaki seorang hamba pada hari kiamat nanti hatta yus'ala an umrihi fima afna, sampai dia ditanya tentang umurnya dia habiskan untuk apa. Ya, umur. Udah berapa tahun, Pak? Banyak. Ya, Pak, banyak. Seluruh umur tersebut akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala dihabiskan untuk apa. Pak Nur mah ketua DKM di sini terus ya. Masya Allah ya. Seperti itu. An umrihi fima, ditanya tentang umur dia dihabiskan untuk apa? Untuk kebaikan atau untuk kemaksiatan. Wa an ilmihi fima fa'al. Ditanya pula tentang ilmunya, apa yang telah dia amalkan. Hari ini antum sudah berilmu. Sudah tahu tentang surga dan neraka. Sudah tahu tentang hakikat dunia. Bagaimana ada manusia-manusia yang tersibukkan, terlalaikan dengan dunia ini, ya, dan kemudian menjauh dari Allah Subhanahu wa taala. Antum sudah mengetahuinya. Ilmu tersebut akan ditanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sudah belum dikerjakan? Tuh yang kedua. Kemudian wa'an malihi,
Ya, min aina iktasabu wa fima anfaqah. Dia pun akan ditanya tentang hartanya, dari mana dia mendapatkannya. Dari halalkah atau dari yang dari yang haram? Ya, ternyata dari yang halal. Oh, oke, sudah selamat berarti dia. Ya, sudah selamat. Selamat, carinya dari yang halal. Tunggu dulu, belum selesai. Ya, bukan hanya sekedar mencari hartanya dari yang halal, akan tetapi apa? Wa fima anfaqah. Allah bertanya kembali, kemana engkau infakkan harta tersebut? Kemana engkau keluarkan harta tersebut? Untuk yang halalkah? Untuk kebaikankah? Atau untuk yang haram? Ternyata apa? Investasi dikeluarkan untuk khomer. Tunggu, berarti tunggu dulu, stop dulu gitu ya, stop dulu. Jadi jangan merasa aman dulu dengan mencari yang halal. Atau misal contoh, wah, Masya Allah, punya harta yang banyak, lalu kemudian dipakai untuk apa? Kemaksiatan, rame-rame, ya, rame-rame ke Bali. Yuk, langsung ke tadi, ke tempat khamar tersebut, bebas mau minum apa aja. Ya seperti itu, bebas, pilih. Ya, pilih dengan segala jenis mereknya, bebas. Saya yang traktir. Nah, walaupun dia mencari yang dari yang halal, ketika dikeluarkan untuk yang buruk, semua ditanyakan. Lalu kemudian yang keempat apa? Wa an jismi fima ablah. Dia akan ditanya tentang tubuhnya dipakai untuk apa? Ya, tangannya, kakinya. Ya, dipakai untuk apa? Untuk keburukankah atau untuk kebaikan? Untuk beribadah kepada Allah atau beribadah kepada berhala? Untuk membaca Al-Qur'ankah atau untuk membaca WhatsApp berjam-jam? Ya, baca Facebook berjam-jam. Main game. Ya, main game dari pagi sampai pagi lagi. Semuanya akan ditanyakan. Ini wajah-wajah begadang nih kayaknya nih. Ya, saya doakan begadangnya untuk tahajud Pak ya. Bukan begadang untuk main-main game-game lain sebagainya, jangan. Ya, semuanya akan ditanyakan. Wa an jismi fima ablah, akan ditanya tentang tubuhnya dipergunakan untuk apa. Mungkin sampai sini saja ya. Ini pertanyaan atau tutup? Pertanyaan. Fadhal, mau bertanya silahkan. Di alam kubur bekal kita bisa bertambah atau berkurang sampai hari perhitungan, gimana tuh Ustaz? Masya Allah. Ya, kita kalau seandainya sudah meninggal dan masuk dalam kubur, itu kira-kira pahala kita bisa bertambah nggak Pak? Bisa. Udah meninggal antum, jangan kepedean antum. Bisa. Ya, dan itu dikatakan oleh Rasulullah SAW, idza matal insanu inqata'a amaluhu illa min thalath. Apabila seseorang itu meninggal, maka terputuslah amalan-amalannya. Semua terputus kecuali apa? 3 perkara. Yang pertama adalah sedekah jariyah. Punya harta. Tapi intinya saya kembali lagi ya. Kembali dari dulu apa yang telah dia amalkan sebenarnya. Dia dulu punya harta, kemudian harta tersebut bukan dipakai untuk apa? Bukan kemaksiatan, bukan untuk ngebuka khomer tadi. Kalau misalnya dia ngebuka khomer dengan harta dia, itu bukan pahala jariah, dosa jariah tuh. Terus ngalir. Siapapun yang datang sana neguk, masuk dosanya ke dia. Neguk, masuk lagi. Terus seperti itu. Tapi ini enggak pahala. Sedekah jariyah. Hartanya dulu dipergunakan untuk kebaikan, membangun masjid. Ya, bersedekah. Ya, menghidupin anak-anak yatim. Ya, seperti itu. Orang-orang yang di Suriah sana, ya yang mereka jadi korban ya dari orang-orang Syiah, dari orang-orang lain sebagainya, itu seperti itu ya. Dari musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala dibantu. Ya, dibantu. Keadaan mereka begitu hancur. Nah, itu. Seperti itu. Jadi jangan dibikin perut kita aja. Perut saudara-saudara kita dari kaum muslimin yang di sana itu benar-benar dahsyat. Kita sekarang Masya Allah di tempat AC. Di sana mereka kedinginan benar, bukan AC, salju. Ya, nggak ada pakaian dan lain sebagainya.
Rumah mereka cuman tenda-tenda. Ya, seperti itu. Harta ke sana. Bantu. Setelah mungkin bantu juga orang-orang yang butuhkan yang ada di sekitar kita. Kita enak banget buka kulkas, makanan ada. Mereka buka salju di tanah, cari ya mana pohon-pohon atau bunga-bunga yang bisa dimakan oleh mereka. Jadi bantu mereka. Nah, tuh ya sedekah jariah. Atau bangun di sana ada sekolah-sekolah ya, sekolah-sekolah untuk kaum muslimin ahlus sunnah di sana dibangun. Walaupun nanti khawatirnya dihancurkan lagi, tapi ya sudah. Ya. Tetap bangun, bantu mereka. Ini sedekah jariah. Ya, sedekah jariah. Habis itu apa? Atau yang kedua apa? Ilmu yuntafa'u bihi. Ilmu yang bermanfaat. Ya, ilmu yang bermanfaat. Seperti ini. Masya Allah. Ya. Maka akhirnya apa? Ada orang-orang yang mengamalkan suatu kebaikan dikarenakan apa? Dia mendengar ilmu tersebut, lalu kemudian dia meninggalkan kemaksiatan, lalu kemudian melakukan kebaikan-kebaikan dikarenakan dirinya, maka pahalanya, Pak, MLM. Ya, MLM. Terus ngalir. Oleh karenanya, Pak, seluruh pahala umat kaum muslimin seluruhnya, Pak, ini akan mengalir kepada siapa? Nabi Muhammad SAW. Itu yang membuat Nabi Muhammad akan terus tinggi derajatnya. Kenapa? Seluruh umat Nabi Muhammad pahala-pahalanya akan mengalir ke beliau tanpa mengurangi sedikit pun dari pahala orang-orang yang beramal soleh tersebut. Dan kemudian Pak, antum kira-kira siapa yang antum dakwahi? Antum punya ilmu nggak? Hah? Pertanyaan saya, yang antum dakwahi siapa? Anak istri. Itu cuman satu-satunya antum. Atau antum kalau misalnya dakwahi tetangga, dipukul antum. Apaan katanya nih, kayak gitu ya? Bukan songong nih orang katanya seperti itu kan? Begitu. Kalau saya atau ustadz-ustadz bisa berceramah di seperti ini, ya sudah tersedia. Nah, pertanyaannya yang kita ini, ya kita ini, siapa yang kita dakwah? Anak istri, ilmu, sampaikan ilmu kepada mereka. Masalahnya adalah apa? Anak-anak kita ternyata belajar Al-Qurannya bukan dari kita. Dari siapa? Dari orang lain. Karena apa? Bapak ibunya gak bisa baca Quran. Ini repot. Harusnya Pak, itu kayaknya belum punya anak semua ya. Calon-calon bapak ya. Siapapun maksudnya, yang anak-anaknya masih kecil. Sekarang disiapkan untuk belajar baca Al-Quran, benerin. Lalu kemudian apa? Ajarkan kepada anak kita baca ilmu Al-Quran tersebut. Mereka bisa baca Al-Quran, tahu a, ba, ta, seperti itu. Lalu kemudian dia baca Al-Quran. Nih anak ini akan punya anak-anak lah. Lagi terus seperti itu. Tuh baru ilmu yang bermanfaat. Ini jadi masalahnya adalah apa? Gak bisa baca Quran. Apa yang mau antum ajarkan? Pertanyaannya, apa yang mau antum ajarkan? Ini kayak gitu seperti itu. Ternyata mau mengajarkan anaknya sholat, anaknya ternyata bangun subuh lebih dulu dibandingkan bapaknya. Repot. Ya, seperti itu. Ajarkan kepada anak-anak kita untuk bersedekah. Jangan sedekah sendirian, Pak. Saya sering banget ya ngomong ya. Jangan sedekah sendirian. Antum bawa duit kemudian antum infakkan. Sementara anak istri antum nggak terbiasa untuk berinfak. Saya sering ngomong seperti itu, ya. Terus gimana caranya? Siapkan di rumah itu kotak infak. Ajarkan anak Nina masukin kotak infak kalau dia masih kecil. Sampai akhirnya apa? Terbentuk pada dirinya untuk jadi orang terus dermawan. Infak, terus infak seperti itu. Lalu kemudian apa nanti kalau sudah sepekan? Nah, masukin tuh ke kotak infak atau berikan kepada orang-orang yang membutuhkan. Tuh Pak. Istri juga seperti itu, diajakin. Jangan antumnya Masya Allah jadi orang dermawan, istrinya pelit medit. Itu jangan. Karena apa? Bahaya. Ya, oke Masya Allah antum selamat bu, Masya Allah di akhirat nanti ya. Dengan itu semua. Tapi ini istrinya jadi orang yang medit, pelit. Akhirnya apa nanti? Di hadapan Allah
Suami saya dermawan sendiri ya Allah. Saya nggak diajarin untuk berinfak. Jadi ya Allah, dosa saya lemparin ke dia. Transfer dosa. Jangan seperti itu, Pak. Jangan seperti itu. Jangan sampai menjadi orang yang kabur-kaburan dari keluarga di akhirat nanti. Yauma yafirul mar'u min akhi wa ummihi wa abi wa sahibatihi wa bani. Hari di mana seseorang kabur dari saudaranya, kabur dari bapak ibunya, kabur dari anak dan istrinya. Karena apa? Karena tadi di dunia mereka malah saling tolong menolong dalam kemaksiatan, atau tadi yang satu soleh sendiri, istrinya dibiarkan, atau anak-anaknya atau istrinya dibiarkan melakukan kemaksiatan, sehingga mereka akan jadi hujah pemberat ya untuk dimasukkan ke dalam neraka jahanam. Hati-hati. Jadi jangan sampai Masya Allah di dunia itu romantis dalam kemaksiatan, tapi di akhirat itu bagaikan Abu Lahab dan istrinya saling lempar dosa, sampai bukan melempar dosa lagi, bukan, udah saling membakar di antara mereka, nyiapin ya kayu bakar. Itu Abu Lahab ya udah tersiksa di dalam neraka jahanam, sudah begitu menderitanya, yang nyiksanya orang yang dia cintai dahulu ketika di dunia. Itu nambah perih lagi tuh, sakit lagi hati. Paham Pak ya? Jadi jangan seperti itu. Nah, barakallahu fikum. Sampun ya, pertanyaannya seperti itu ya. Tadi baru dua ya? Baru dua. Ilmu yuntafa'u bihi. Lalu kemudian yang ketiga apa? Waladun sholihan ya yad'ulah. Anak soleh yang mendoakan orang tuanya. Ini sama aja kaitan nih. Ya seperti itu. Anak kita tadi nggak diajarin infak, nggak diajarin baca Quran, itu gimana mau jadi soleh nih? Ya, seperti itu. Dan disebutkan dalam hadis, apa kata Rasulullah? Ya. Inna Allah azza wa jalla la yarfa'u darajata lil 'abdi salih. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat derajat ya bagi seorang hamba yang saleh. Fayaqul, lalu kemudian hamba tersebut berkata, "Ayya Rabb an hadza." Ya Allah, bagaimana mungkin saya mendapatkan kedudukan dan derajat yang begitu tinggi seperti ini ya Allah? Sementara saya tahu dulu amalan saya enggak gini-gini banget. Ya maksudnya seperti itu. Harusnya enggak seperti ini yang saya dapatkan. Kok tiba-tiba saya bisa seperti ini ya Rabb? Ya Allah, kata dia. Ya? Kemudian kata Allah apa? Fayaqul hadza bistighfari waladika laka. Kata Allah, ini dikarenakan istighfarnya anakmu untuk dirimu. Anakmu selalu mendoakan dirimu, memintakan ampunan untuk dirimu, dan dia pun selalu meminta agar engkau mendapat derajat yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan sekarang atas segala semua apa yang telah engkau ajarkan kepada anakmu, engkau pun mendapatkan ganjarannya. Barakallahu fikum. Sampun? Dah, Masya Allah. Ini moderator ini Pak. Gimana? Udah, nanti aja kalau gitu ya. Atau nanti aja. Gimana Pak Nur? Setelah kita tutup aja ya. Nanti Pak ya. Baik, Masya Allah. Baik, semoga apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat bagi kita semua, dan kemudian dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai pahala yang besar di sisinya, dan semoga Allah Subhanahu wa taala kumpulkan kita semua di dalam surganya. Amin ya rabbal alamin. Mari kita tutup dan baca doa kafaratul majlis. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.